Bismillah, assalamualaikum. Ini dia bagian berikutnya, jembatan pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke bagian terakhir ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia bagian terakhir, jembatan pesugihan. Adelia yang kala itu masih nganggur karena belum pasti akan dinikahkan atau mondok. Pagi itu sedang asyik bermain dengan beberapa temannya. Kebetulan ada seorang kakek yang tak lain dan tak bukan adalah Haji Labatus lewat di dekatnya sambil memberi uang 500 rupiah untuk jajan. Lalu Adelia membeli permen di warung dan mengemilnya sambil bermain. Sehabis main kemudian Adelia pulang ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi tadi kepada ibunya. Setelah mendengar penuturan Adelia, si ibu langsung memarahinya karena sembarangan menerima uang dan membelikannya, apalagi dari orang yang paling diwaspadai oleh orang-orang. Tentu itu bukan tanpa alasan, karena si ibu merasa khawatir dan takut kalau terjadi hal buruk terhadap Adelia akibat uang yang tidak seberapa itu. Kekhawatiran ibunya pun tampaknya menjadi kenyataan. Setelah siangnya, Adelia didapati terkulai lemas di rumahnya sehingga disuruh berbaring untuk beristirahat. Sorenya, keluarganya pun seketika panik setelah melihat Adelia mendadak kejang-kejang dengan mulutnya yang berbusa. Tak berapa lama, Adelia langsung meregang nyawa dan dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga yang sadar kalau Adelia meninggal secara tidak wajar langsung berkonsultasi dengan beberapa orang pintar. Kemudian dilakukan pengajian Quran berjamaah di hadapan jenazah Adelia, karena konon bila hal itu dilaksanakan, bisa saja orang yang meninggal secara tidak wajar ataupun mengalami mati suri, maka ia akan mendadak hidup kembali layaknya orang yang siuman dari pingsan. Akan tetapi setelah dilakukan beberapa upaya tetap tidak ada perubahan, maka akhirnya pihak keluarga pun memutuskan untuk memandikan jenazah Adelia dan mengebumikannya malam itu juga di pemakaman keluarga yang terletak di pinggir kampung Kluwe. Sebelum saya melanjutkan, mari kita Al-Fatihah dulu buat Adelia ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan kita lanjut. Warga yang sudah mengetahui kronologi Adelia sampai tubuhnya terbujur kaku dari keterangan pihak keluarga sedari malam masih mengekang rasa geram dan emosi mereka terhadap si terduga pelaku karena masih dalam suasana berkabung. Esok paginya, segerombol massa yang sudah terhimpun langsung bergerak menuju ke kediaman Haji Labatus untuk meluapkan kekesalan mereka terhadapnya. Massa kompak berteriak-teriak di depan rumah itu dengan berbagai cacian dan sumpah serapah sambil menyuruh si kakek minggat dari kampung mereka. Tak kunjung ada tanggapan dan tak terlihat batang hidungnya si kakek dari dalam rumah ke hadapan mereka minimal untuk sekedar mengonfirmasi kecurigaan. Mereka membuat massa semakin yakin dengan apa yang sudah ada di benak mereka sehingga tindakan anarkis pun tidak dapat terelakkan. Massa mulai melempari rumah itu dengan berbagai macam kotoran hewan sampai manusia atau tai, juga bebatuan dari yang ukurannya lumayan kecil sampai yang agak besar. Tak pelak menghujam di kediaman si kakek yang mana bau kotoran itu layaknya gas air mata yang masuk lewat bolongan di kaca dan retakan di dinding dapat memaksa siapapun yang ada di dalam rumah untuk keluar. Setelah kekesalan warga agak terlampiaskan dan rasa lelah mulai menggelayuti badan mereka, maka penghakiman massa itu pun disudahi. Seusai diperiksa dipastikanlah ternyata rumah itu kosong, tak ada siapapun di dalamnya. Kemungkinan si kakek yang telah memperkirakan reaksi warga kampung terkait kematian Adelia sedari kemarin langsung pulang ke kampung Siput Air untuk mengamankan dirinya. Beberapa hari setelahnya Haji Labatus yang memang sudah berada di rumah utamanya itu pun mendengar berita pengrusakan rumah singgahnya oleh amukan massa. Peristiwa tersebut jelas membuat kehadiran si kakek ditolak oleh warga kampung Kluwe. Selama beberapa tahun rumah singgah itu dibiarkan kosong, tak berpenghuni, karena mustahil bagi si kakek untuk tetap melanjutkan tinggal di kampung tersebut.
sampai ada orang dari sekitaran ibu kota yang pindah ke kampung Kluweh, lalu membeli rumah singgah itu dan mendiaminya sebagai tempat tinggal setelah diperbaiki. Selama waktu itu pula, Haji Labatus tidak pernah sekalipun menampakkan batang hidungnya di hadapan warga kampung Kluweh, minimal untuk sekedar memberi penyangkalan terkait semua kecurigaan terhadapnya selama ini, ataupun menempuh jalur hukum untuk memperkarakan kasus pengrusakan massa. Sebagai bentuk upaya pemulihan nama baiknya di mata khalayak yang telah menggunjingnya selama ini, tak pelak membuat masyarakat di wilayah sini yakin kalau dugaan mereka selama ini benar adanya, yang memang sudah menjadi rahasia umum. Bahkan pada tahun 2009-an, saat suruhan gaib penghuni jembatan sudah kesulitan mencari calon korban dari orang jauh yang lewat, otomatis membuat permintaan tumbal pun jadi tidak terpenuhi tepat sesuai waktunya. Haji Labatus pun kecolongan saat istri keduanya ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar mandi, di mana kondisi mayatnya yang telanjang bulat mungkin sedang mandi dengan lubang yang menganga sebesar kepalan tangan dari kemaluannya, sampai mulut yang mengeluarkan darah segar seperti bekas jalur yang dilewati oleh seekor ular yang sekeras logam. Masyarakat yang mendengar berita tersebut pun kompak meyakini bahwa istri keduanya si kakek kemungkinan menjadi salah satu korban tumbal pesugihan suaminya sendiri. Katanya, selain istri keduanya, mereka yang bekerja di rumah Haji Labatus pun tidak jarang yang terdengar kabar kematiannya yang memang tak wajar saat jadwal pemberian tumbal sudah melewati batas waktunya. Akan tetapi, si kakek tidak begitu kesulitan mencari penggantinya, karena selalu saja ada orang baru lagi yang bekerja di rumahnya, baik orang luar yang tidak tahu apa-apa maupun orang wilayah sini yang terpaksa mempertaruhkan nyawanya akibat himpitan kehidupan kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat si kakek tak kehabisan stok cadangan tumbalnya, sehingga tak terdengar berita lagi kalau ada anggota keluarga Haji Labatus, baik istrinya maupun anaknya, yang meninggal secara tak wajar lagi di telinga masyarakat. Menilik penyebab kemalangan Adelia sampai menjadi tumbal pesugihan dikarenakan uang yang tak seberapa, mungkin pada dasarnya memang masuk akal orang bisa terkecoh, karena tak sedikit orang yang tak akan menduga kalau uang receh bisa menjadi media atau sarana penumbalan nyawa orang, yang mana berbeda kalau uang yang diterima ataupun ditemukan itu nominalnya cukup besar. Tentu setiap orang pun akan merasa janggal, karena pasti ada maksud tertentu di baliknya. Itulah upaya yang sukses dilakukan oleh Haji Labatus dalam mengelabui korbannya, apalagi yang masih tergolong anak-anak. Seingat saya pun periode tahun 2005 dan 2006, yang mana 2 tahunan sebelum teror di jembatan muncul, saya yang setiap hari lewat jembatan memang pernah beberapa kali menemukan uang yang tergeletak di tengah tangga pinggir kampung Cengkol Nunduk Utara. Begitupun ibu saat bepergian ke pasar. Nominal uang-uang itu kadang cuma ratusan, ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu rupiah. Tetapi kejanggalannya adalah posisi dan letak uang-uang tersebut dalam keadaan rapih, berjejer, seperti ada orang yang sengaja menaruh di sana. Sangat berbeda dengan uang yang memang kebetulan jatuh dari saku atau dompet orang. Itulah alasannya uang-uang tersebut seperti diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang lewat, termasuk saya dan ibu, kecuali bagi orang yang tidak tahu kalau uang biasa dipakai sebagai sarana oleh pelaku pesugihan, atau orang yang memang sedang membutuhkan uang mungkin akan tergiur untuk memungutnya. Walau sebenarnya saya juga sempat tergiur, tapi berhubung saya sayang nyawa sendiri, maka saya senantiasa mengurungkannya. Mungkin karena dirasa kurang efektif lagi, maka si pelaku pun mengubah taktiknya
dengan menempatkan sejumlah suruhan gaib di jembatan yang memang sudah ketempelan uangnya saat pembangunan dulu. Pertengahan tahun 2013, saya mendengar rincian kabar tentang peristiwa yang pernah terjadi di Kampung Kluweh yang menyangkut kronologi nasib malang yang menimpa Adelia tersebut dari adik sambil ngobrol di kursi ruang tengah yang bersumber dari cerita teman-temannya dan penuturan beberapa orang dewasa yang sengaja memberitahunya maupun kebetulan terdengar saat mereka sedang bercengkrama di dekatnya. Setelah mendengarnya, ingatan di benak saya beberapa bulan sebelumnya pun ada yang terpelatuk yang memicu saya untuk mengenang kembali kejadian yang memberi bekas trauma yang takkan pernah hilang sepenuhnya. 2 hari sebelum insiden di jembatan yang hampir merenggut nyawa saya, tepatnya pada hari Sabtu, saat saya pulang dari pengajian yang rutin diadakan seminggu sekali di pesantren Kampung Kluweh yang memang terbuka untuk masyarakat umum, dan jamaah yang datang pun terbilang membludak karena mereka yang hadir berasal dari berbagai wilayah sekabupaten, bahkan ada pula yang dari kabupaten tetangga, sehingga jamaah yang duduk di dalam ruangan pun sudah biasa berdesakan sampai beradu lutut, juga sampai meluber ke pinggir luar ruangan. Meskipun kurang terdengar apa yang sedang dikaji, karena memang tidak memakai pengeras suara, sebab merupakan pesantren tradisional yang tetap menjaga ketradisionalannya sebagai warisan, sekaligus amanah para pendahulunya untuk bisa lebih memahami dan menyelami ilmu agama seperti yang mereka ajarkan, yang mana memang tersohor kesuhudannya, dan itulah yang menjadi nilai lebih, seolah menjadi magnet yang berhasil menarik banyak jamaah selama ini. Saya biasa mengambil jalur pulang lewat gang pinggir Kampung Kluweh karena sangat lowong dibanding gang utama yang harus berjalan merayap sambil berdesakan serta dipenuhi para pedagang di sepanjang jalur, layaknya sebuah pasar yang akan langsung bubar setelah para jamaah pulang meninggalkan Kampung Kluweh. Saat hendak menapaki jalan gang kosong itu, terlihat 2 orang lelaki yang telah lebih dulu memasukinya, yang sudah berjalan sekitar 5 langkah di depan, di mana yang satu seorang kakek tua, usia 80 tahunan, sedangkan yang satunya lagi usia 40 tahunan. Setelah diperhatikan, ternyata lelaki yang lebih muda itu berjalan sambil menggandeng badan si kakek di sebelah kanan untuk membantunya berjalan, malah lebih tepatnya menyeret kakinya sejengkal demi sejengkal, seukuran panjang telapak kakinya, karena tubuh si kakek terlihat seperti berdiri tegak sambil mematung dengan kedua lengannya kaku lurus ke bawah. Saya mengira si kakek mungkin terkena stroke akibat pembuluh darah di otaknya ada yang pecah, sehingga menimbulkan kelumpuhan jaringan saraf di tubuhnya yang termasuk parah. Bahkan secara sepintas, saya melihat lelaki yang lebih muda itu malah seperti sedang menggandeng tubuh seseorang yang sudah terbujur kaku seperti mayat. Penampilan keduanya selazimnya jamaah pengajian yang lainnya, dengan setelan baju koko, sarung, peci, dan serban di pundak mereka masing-masing. Menilik keadaannya, saya langsung berpikir kalau terus membiarkan mereka di depan sambil menguntit di belakang, tentu bakalan sangat lama. Maka setelah hampir 1 langkah di belakang mereka, saya hendak mendahului mereka sesuai tata krama yang berlaku. "Parunten, maaf permisi," ucap saya untuk meminta izin lewat, karena saya pikir kalau tetap menguntit di belakang mereka justru secara tidak langsung seperti ngeburu-buru mereka supaya jalan cepat-cepat. "Oh, mangga, silakan duluan," balas lelaki yang lebih muda itu dengan tersenyum ramah sambil menghentikan langkahnya sejenak supaya lebih mudah membiarkan saya melewati mereka di gang yang lebarnya 2 meteran lebih itu. "Punten kapayunan, maaf ya, duluan," ucap saya kembali sembari agak membungkukkan badan dengan tangan kiri lurus ke bawah sebagai isyarat numpang lewat pada umumnya dari celah pinggir sebelah kanan si kakek. "Malah ngeburu-buru, memangnya tidak lihat, berjalan saja susah," cerca si kakek setelah saya berada sekitar 3 langkah di depan mereka, yang mana si kakek sepertinya malah merasa tersinggung
karena saya justru malah mendahului jalannya. Sudah, terdengar suara lelaki yang lebih muda berusaha menenangkan si kakek. Setelah mendengar suara marah di belakang saya itu, saya cuma mengerutkan dahi sambil melancipkan sebelah ujung bibir, karena saya merasa itu tanggapan yang sangat tidak lazim, apalagi dari sosok yang sudah sepuh seperti itu. Sambil tetap berjalan, saya pun berpikir, kok bisa ya orang setua itu bersikap pemarah dan sangat tidak bijaksana selazimnya orang yang sebaya dengannya pada umumnya, yang mana tentu punya pengalaman hidup sangat banyak, apalagi dengan kondisi yang sudah renta juga lumpuh. Tidak mau ambil pusing juga, tidak ingin memasukkannya ke hati, saya cuma berpikir mungkin si kakek merupakan pribadi yang sangat temperamen, juga bisa jadi akibat depresi oleh keadaannya yang lumpuh. Nasihat-nasihat dalam hidup dan bawaannya pun adem, lebih mengingatkan kita akan alam akhirat, sebab hidup di dunia ini tak akan selamanya. Bukti nyatanya keadaan mereka yang secara umur menunjukkan ajal sudah menanti untuk menjemput mereka. Kembali ke perbincangan sebelumnya. Seusai berbincang dengan adik, langsung terbesit dalam pikiran tentang sosok kakek yang berpapasan dengan saya di lokasi jembatan, yang sebenarnya merupakan penampakan wujud pocong sebagai pelaku yang berhasil menculik setengah sukma saya beberapa bulan sebelumnya. Setelah saya ingat-ingat, penampilannya memang sama persis dengan si kakek pemarah yang saya lewati 2 hari sebelumnya, yang saya duga merupakan orang yang telah membuat gaduh wilayah sini oleh ulahnya, yaitu si Haji Labatus. Jadi alasan perbedaan wujud yang ingin ditampakkan si pocong dengan penampakan menurut penglihatan mata saya, kemungkinan karena apa yang saya lihat justru menunjukkan sosok majikan yang menyuruh si pocong untuk mencari tumbal sebagai pelaku pesugihan. Saya sempat benar-benar terkecoh dan sama sekali tidak menyadarinya, karena sebelumnya saya cuma melihat bagian belakang dan sekilas bagian pinggir sebelah kanan badan si kakek pemarah, serta cara jalannya yang jauh berbeda, di mana penampakan kakek yang saya lihat berjalan lancar, layaknya orang normal yang tidak lumpuh. Sedangkan terkait penampakan sosok-sosok lain yang pernah saya lihat di titik maupun jalur angker lainnya, berdasarkan penglihatan mata saya ini, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan bisa seperti itu, antara lain merupakan sosok pelaku ilmu hitam ataupun majikan si penghuni gaib di tempat tersebut, baik yang merupakan suruhan gaib untuk berbuat sesuatu maupun hanya sekedar menjaga titik tersebut dengan alasan tertentu. Yang kedua, berupa penampakan atau samaran yang dimunculkan oleh penjaga gaib atau khodam saya, layaknya tampilan hasil sorotan proyektor, karena kata nenek saya, khusus keturunannya, kalau sedang bepergian malam hari ataupun mau lewat lokasi atau tempat angker, cukup sambat leluhur saya, atau boleh sambil diiringi dengan menghentak bumi sebanyak 3 kali. Setelahnya maka di belakang saya akan muncul sosok gaib berwujud harimau yang akan mengawal perjalanan saya, yang mana sosok tersebut bisa jadi merupakan sukma leluhur saya yang dulunya mempunyai ilmu yang didapat dari makhluk gaib berwujud harimau yang memang biasa dimiliki oleh leluhur-leluhur orang Sunda pada masa lampau, yang biasanya untuk penjagaan dan pelindungan dari ancaman atau serangan gaib, atau mungkin hanya sekedar peliharaan gaib milik leluhur saya dulu. Atau yang terakhir nih, emang bentuk pertolongan dari Yang Maha Kuasa supaya saya tidak merasa takut saat bertatap muka dengan sosok-sosok gaib yang berwujud menyeramkan sebagai sesama ciptaannya yang tiada daya dan upaya di hadapannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah kontroversi kematian Adelia, Haji Labatus memang tidak pernah menampakkan dirinya lagi di Kampung Kluwe. Tetapi si kakek tetap senantiasa menyumbang dana untuk pembangunan di pondok pesantren dan beberapa fasilitas umum lainnya di sekitar Kampung Kluwe. Beberapa tahun berselang, setelah amarah warga sudah adem kembali dan tidak adanya bukti autentik yang mustahil ditemukan terkait kasus Adelia, maka Haji Labatus pun mulai berani kembali datang ke Kampung Kluwe mengendarai mobilnya sambil ditemani beberapa orang yang membantunya untuk sekedar menghadiri pengajian mingguan di pesantren itu
sehingga saya bisa berpapasan dengannya secara kebetulan di gang itu. Malah anak perempuan Haji Labatus pun ada yang mondok di pesantren Kampung Kluwe, sesuai kebiasaan masyarakat wilayah sini yang berlaku bagi mereka yang tidak melanjutkan sekolah atau bekerja di pabrik, yang biasanya tetap dipegang teguh oleh kalangan keluarga yang agamis maupun keluarga yang cukup berada, sehingga tidak perlu menyuruh atau memaksa anak perempuannya bekerja di pabrik, bahkan mungkin malah mereka yang melarangnya bekerja. Tahun 2016-an, salah satu anak tetangga yang terbilang masih kerabat juga mondok di pesantren Kampung Kluwe. Selain demi menimba ilmu agama, juga sambil menunggu ada lelaki yang melamarnya untuk menikah, karena meski keluarganya tidak mampu menyekolahkannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi mereka juga tidak mengizinkannya bekerja di pabrik. Ia tinggal di pondok santri putri yang letaknya tepat di pinggir sungai dan sangat dekat dengan bendungan yang terbilang belum begitu lama dibangun, yang mana baik pondok maupun bendungan, dana pembangunan keduanya termasuk berasal dari sumbangan Haji Labatus. Setelah 2 mingguan berselang, ternyata ia memutuskan pulang karena merasa sangat tidak nyaman tinggal di pondok santri putri, apalagi dengan keberadaan anak perempuan Haji Labatus sebagai teman mondoknya di sana, semakin membuatnya bertambah tidak betah untuk terus menimba ilmu agama di sana. Alasannya, karena saban malam selalu saja ada teman mondoknya yang kesurupan penghuni jembatan, meski selalu bisa diatasi oleh kiai di sana selaku pembina pesantren dengan mengeluarkan setiap suruhan gaib yang telah berhasil merasuki para santrinya. Penyebabnya, kabarnya, pondok, bendungan, dan beberapa titik sepanjang alur sungai telah dijadikan semacam tempat mangkal bagi para suruhan gaib itu untuk mencari korban, meski jembatan tetap dijadikan semacam markas bagi mereka. Juga ada semacam kejanggalan yang terasa di sana, karena anak perempuan Haji Labatus kerap menerima kiriman makanan yang lumayan banyak beserta perbekalan untuk beberapa hari ke depan dari orang tuanya di rumah, lalu sering menawari teman-teman mondoknya untuk ikut memakannya. Tetapi tetangga saya beserta temannya yang lain selalu menolaknya sebisa mungkin, meski itu merupakan makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, karena mereka sudah tahu desas-desus terkait ayahnya selama ini. Dan pada akhirnya, tetangga saya pun lebih memilih tinggal di rumah sambil membantu orang tuanya berjualan di warung, serta melanjutkan mengaji di rumah ustadzah kampung saya bareng adik-adik perempuannya dan teman-temannya. Kalau kebanyakan yang ngaji di sana masih anak kecil, namun ada beberapa yang sudah agak besar, termasuk dirinya. Semakin kesini, Haji Labatus semakin kesulitan mendapatkan korban, sehingga membuatnya semakin gencar menyumbang dana pembangunan fasilitas umum di setiap tempat yang dianggap dapat menjerat banyak calon korban dalam perangkapnya. Hal tersebut membuat masyarakat semakin waspada terhadap pergerakannya, karena sudah sejak dulu ada saja oknum dalam setiap pembangunan yang mengabaikan fenomena-fenomena yang sudah nyata terjadi di lapangan, seolah mengabaikan keselamatan banyak orang nantinya. Yang penting, ia dapat keuntungan lebih, padahal nyawanya sendiri jelas terancam, mungkin akibat terbutakan oleh yang namanya uang. Namun usaha kerasnya tidak sesuai yang diharapkan, karena masyarakat semakin meningkatkan perlindungan diri dari hal gaib, terutama saat melewati titik-titik yang dianggap rawan menjadi sarana para suruhan gaibnya beraksi. Termasuk di lokasi jembatan, para suruhan gaib itu semakin ganas dalam mengincar korban, namun kebanyakan orang yang lewat sudah punya antisipasinya. Bermula saat arwah gentayangan Adelia merasuki tubuh salah seorang warga untuk memperingatkan bahwa lokasi jembatan semakin berbahaya bagi setiap orang yang lewat, karena si pelaku pesugihan masih belum mendapatkan tumbal lagi. Sosok Adelia pun memberi saran untuk mengantisipasinya agar setiap orang yang lewat jembatan senantiasa mengamalkan doa arsy, sekaligus membawa tulisan doanya dalam kertas yang disimpan di dada untuk lebih memaksimalkan pertahanan diri. Himbauan Adelia pun tersebar cukup cepat dari mulut ke mulut dan dilaksanakan oleh kebanyakan orang yang merasa punya kebutuhan untuk lewat jembatan.
Bahkan kitab tawasul dan sholawat yang terdapat tulisan doa arsy pun laris dibeli masyarakat di penjual kitab yang setiap minggu membuka lapak di pasar kaget saat pengajian mingguan di kampung Kloe. Itu seperti menjadi berkah tersendiri buat para pedagang kitab yang dagangannya laku keras, sedangkan masyarakat ikut tertolong dengan dagangannya tersebut karena terbukti cukup ampuh menanggulangi keganasan penghuni jembatan yang membuat aura lokasi jembatan terasa semakin mencekam oleh kengerian yang tercipta. Terkecuali untuk wanita yang sedang haid, mereka sangat dianjurkan tidak diperbolehkan lewat jembatan dulu karena tidak boleh atau haram membawa doa arsy maupun tulisan ayat Al-Quran lainnya sesuai hukum syariat. Sudah jarang terdengar ada kabar orang yang menjadi korban penghuni jembatan lagi. Entah karena masyarakat yang semakin meningkatkan perlindungan dirinya atau berkat kehadiran beberapa ahli spiritual sebagai jalan pengobatan alternatif, terutama Umi Darlah, atau juga ada faktor lain yang berhasil meredam sepak terjang para suruhan gaib di jembatan. Entahlah. Pada akhirnya, Haji Labatus pun mulai melakukan pergerakan di kampungnya sendiri. Padahal, selama ini ia beraksi di kampung lain, terkesan demi menjauhkan sidik jarinya dari setiap kasus yang mencuat dalam pergunjingan di masyarakat tentangnya. Mungkin sekedar bentuk upaya putus asanya, Haji Labatus mulai gencar menyumbang dana pembangunan fasilitas umum di kampung Siput Air, terutama perbaikan jalan. Tak lama berselang, di titik yang sudah diperbaiki tersebut, mulai terdengar kabar bahwa pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna motor cukup sering mengalami kecelakaan setelah tiba-tiba jatuh tanpa sebab, yang jelas sampai berujung kematian, padahal cuma menderita lecet dan luka ringan lainnya. Peristiwa janggal tersebut menjadi awal dimulainya teror bagi warga kampung si terduga pelaku pesugihan selama ini yang telah berbuat onar di kampung lain, maupun bagi orang luar yang punya urusan ke kampung Siput Air dan sekitarnya saat lewat lokasi jalan tersebut. Sejak pertengahan tahun 2014, saya memang sudah lumayan jarang lewat di jembatan, kecuali saat turun hujan saja. 2 tahun berselang sampai pertengahan tahun 2016, sore itu hujan turun sangat deras disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar. Entah di mana dengan beberapa kali suara geledek yang membuat gendang telinga berdengung, otomatis membuat volume air sungai meluap. 3 hari kemudian saat saya lewat jalur alternatif, saya mendapati bebatuan besar yang berjajar di sungai untuk menyeberang sungai sudah bergeser beberapa meter akibat terseret arus yang terlampau deras, sehingga tidak bisa digunakan lagi seperti sedia kala. Hal tersebut membuat saya amat tercengang, karena sejak saya kecil, sederas apapun hujan turun, bebatuan tersebut tidak pernah bergeming dari posisinya. Sedangkan kali ini sampai bisa begitu saking hebatnya terjangan arus 3 hari yang lalu. Di jalur penyeberangan sekarang cuma menyisakan bebatuan agak kecil. Meski masih bisa dibuat pijakan, namun sekalipun tidak hujan, kalau volume air sungai agak meningkat, maka bebatuan tersebut langsung terendam sehingga tidak bisa dilewati lagi. Semenjak saat itu, saya pun terpaksa harus lumayan sering lewat jembatan lagi. Meski saya tidak pernah mendapat gangguan berarti lagi, namun rasa ngeri akibat trauma beberapa tahun yang lalu senantiasa tetap ada. Dengan catatan, tanpa ada keraguan sedikit pun dan rasa penasaran lagi. Kalau sudah petang atau malam, maka saya lebih memilih naik ojek dari pusat kecamatan, sesuai saran ibu sejak awal yang sudah terbukti tepat. Dari awal tahun 2016, RW kampung saya dan kampung Jengkol Nunduk Utara kompak mengajukan proposal pembangunan ke desa masing-masing supaya jalan pintas antar kedua kampung bisa lebih dimaksimalkan, setidaknya bisa dilalui mobil. Dan menjelang akhir tahun 2016, proposal tersebut pun disetujui, yang otomatis jadi proyek pembangunan 2 desa dan 2 kecamatan, yang mana sungai dan jembatan merupakan batas pemisah dan penghubung keduanya. Proyek tersebut bertujuan untuk membangun jalan setapak di kedua kampung supaya minimal bisa dilewati 1 mobil. Barulah kalau nantinya udah beres, maka jembatan akan dirobohkan lalu dibangun kembali untuk diperbesar dan diperlebar
seukuran jalan di kedua sisi. Proyek tersebut tentu membuat warga kampung sekitar sini sumringah, karena selain bakalan punya jalur alternatif baru untuk lewat kendaraan, juga teror di jembatan bisa beneran lenyap sesuai saran beberapa orang pintar di wilayah sini sejak bertahun-tahun yang lalu. Akan tetapi, pada akhirnya proyek tersebut berakhir mangkrak akibat dana pembangunan yang terpangkas cukup banyak dengan alasan yang tidak jelas, serta adanya kejutan menyangkut jembatan di penghujung tahun 2018 lalu, seolah mantap menghentikan proyek yang belum tuntas itu. Sekitar akhir bulan Oktober tahun 2018, sore itu hujan turun luar biasa deras, disertai angin yang berhembus kencang, mirip topan, juga kilatan-kilatan petir yang membuat jantung terasa mau copot, saking kaget, sambil kedua tangan yang harus menutupi telinga, seolah suara geledek yang terdengar bisa membuat tuli, saking kerasnya. Bahkan air yang meluber dari selokan memenuhi jalanan kampung mirip banjir di ibu kota. Saat itu, warga cuma bisa meringkuk di dalam rumah. Namun ada pula yang keluar untuk azan sebagai upaya untuk meredakan situasi yang sangat mengkhawatirkan tersebut, sesuai yang dianjurkan para ulama. Menjelang jam 6 petang, hujan mulai reda, diiringi perbincangan warga terkait peristiwa barusan. Bisa jadi sebuah pertanda adanya jenazah yang tidak diterima bumi, sehingga harus dihanyutkan ke sungai, atau meninggalnya seseorang yang punya ilmu hitam yang memang telah meresahkan masyarakat di suatu wilayah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya dengan cuaca dingin sehabis hujan, sehingga membuat warga serentak masuk rumah lebih awal, serta langsung mengunci semua pintu dan jendela masing-masing. Esok paginya yang cukup cerah, mulai tersiar berita dari mulut ke mulut bahwa Haji Labatus telah meninggal. Terlebih tetangga saya memang ada yang masih kerabat istri ketiga Haji Labatus, sehingga kabar tersebut cukup mudah sampai. Setelah mendengarnya, membuat setiap orang dalam keadaan dilema antara turut berbelasungkawa atas kematian sesama manusia atau merasa lega bercampur senang karena sumber teror di jembatan selama ini sudah tiada. Hal inilah yang seolah menyebabkan dipastikannya penghentian rencana pembangunan ulang jembatan selama ini, karena sekarang orang-orang menganggap lokasi jembatan sudah tak semengerikan dulu, sehingga lewat pun terasa lebih aman. Sepertinya hal itu memang terbukti adanya, karena saya pun sudah tidak mendengar lagi desas-desus kasus yang dialami warga terkait jembatan, dan yang saya rasakan saat lewat pun, aura lokasi jembatan sudah tidak segelap dan sekelam sebelumnya. Sekarang terasa lebih terbuka dan terang, meski kesan angkernya tetap terasa, sehingga tetap harus waspada dan menjaga sikap untuk saling menghargai dan menghormati dengan penghuni gaib di sana sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dulu, selain membeli lahan untuk membangun rumah di tengah kampung Kluwe, Haji Labatus juga membeli sepetak lahan kebun di pinggiran kampung untuk dijadikan pemakaman pribadi khusus keluarganya, yang mana alasannya lahan tersebut dekat dengan pemakaman keluarga milik kiai pesantren di sana, di mana ia berdalih ingin mendapatkan berkah ketika anggota keluarga dan dirinya dikuburkan di lahan tersebut kelak. Istri keduanya yang meninggal secara tak wajar pun dulu dikuburkan di lahan tersebut, di mana warga kampung Kluwe membiarkannya karena menganggap almarhumah istrinya itu sebagai korban seperti halnya Adelia dan yang lainnya, baik yang diketahui maupun yang tidak. Letak lahan tempat dimakamkannya istri Haji Labatus tersebut tepat berada di tepi gang pinggir kampung yang terhubung ke gang pinggir kampung saya, sehingga bisa dibilang merupakan jalur alternatif yang biasa saya lewati dengan jalan kaki ke pengajian mingguan kampung Kluwe dulu. Kenangan di benak yang terukir samar pun berubah jelas, di mana Sabtu pagi beberapa jam sebelum berpapasan dengan si kakek temperamental menjelang siang hari, yang kemungkinan besar beliau adalah Haji Labatus, dan 2 hari sebelum tragedi mematikan yang saya alami saat petang
pada tahun 2013 silam. Saya lebih dulu mengalami peristiwa janggal di lokasi lahan kebun tersebut. Waktu itu saya berangkat ke pengajian mingguan di kampung sebelah, lewat gang pinggir kampung, yang suasananya lebih tenang dan adem, karena sisi kanan kirinya lahan pesawahan. Sesampainya di pinggir kampung Kluweh, setelah melewati pemakaman keluarga kiai pesantren, yang merupakan salah satu objek utama di wilayah sini untuk didatangi para peziarah, yang memang ada beberapa makam yang dikeramatkan di setiap pemakaman, yang terkesan lebih seperti mengepung kampung saya dari 4 penjuru arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Saya pun melewati kebun yang terdapat satu makam di sana, di mana waktu itu saya belum tahu siapa pemiliknya dan siapa yang dikuburkan di sana. Tepat di seberang kebun tersebut tumbuh sebuah pohon durian berukuran besar di tanah pembatas antara gang dengan sawah. Saya pun lewat di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang jatuh di atas ubun-ubun kepala mengenai peci yang saya kenakan. Rasanya tidak mungkin daun karena lumayan berat. Namun saat saya hendak meraba untuk memeriksanya, tiba-tiba sesuatu itu terasa loncat ke arah atas dari kepala saya. Otomatis saya melihat pohon durian itu untuk memeriksanya. Ternyata di batang pohon dengan ukuran diameter lebih dari 1 meter itu nemplok seekor bunglon berwarna hijau yang terlihat menatap lurus ke arah saya. Karena takut bunglon tersebut malah loncat kembali ke muka saya, maka saya langsung bergegas pergi dari lokasi itu. Saat sedang melanjutkan jalan, saya pun menyadari adanya semacam kejanggalan dalam kejadian barusan terkait bunglon yang dari gelagatnya mirip hewan jadi-jadian, di mana hal itu terasa merupakan sebuah pertanda nyata akan hal buruk yang bakalan menimpa saya berikutnya, dan itu terbukti saya alami 2 hari setelahnya. Haji Labatu saat masih hidup memang sudah memberi wasiat kepada keluarganya ingin dikuburkan di lahan tersebut. Saat ia sudah menemui ajalnya, maka pihak keluarganya pun menyampaikan kabar kepada warga kampung Kluweh bahwa mereka bermaksud melaksanakan wasiat tersebut. Akan tetapi semua warga kompak secara tegas menentang dan menolak rencana penguburan tersebut. Alasannya, sebagai orang yang diduga merupakan pelaku pesugihan, warga tentu tidak menganggapnya sebagai korban seperti yang lainnya selama ini, sehingga mereka takut kuburannya kelak malah akan menjadi sarang suruhan gaibnya dan segala macam ilmu hitamnya ketika masih hidup. Sikap warga ini tentu sangat beralasan, karena selama ini Haji Labadus tidak pernah mengkonfirmasi kecurigaan warga terkait kontroversi meninggalnya Adelia secara tidak wajar selaku salah seorang warga kampung mereka. Demi menjaga keamanan dan ketentraman warga kampung Kluweh ke depannya, mereka pun bersikap tanpa kompromi. Meski mereka sadar lahan itu memang milik Haji Labadus, dan mereka pun tahu bahwa melaksanakan apa yang diwasiatkan itu hukumnya wajib secara syariat. Dengan begitu, penguburan mayat Haji Labadus di lahan tersebut pada akhirnya dibatalkan, dan pihak keluarganya pun tidak bisa berbuat apa-apa maupun bertindak lebih lanjut untuk menanggapi sikap warga kampung Kluweh terkait lahan milik pihak keluarga di kampung mereka. Sehingga Haji Labadus pun dikuburkan di pemakaman keluarga yang sudah ada di kampungnya sendiri. Mungkin pemakaman milik leluhurnya di kampung Siput Air. Sedangkan Umi Darlah sejak menjelang akhir tahun 2017 sudah jarang menerima tamu untuk berobat lagi, karena beliau sendiri pun sudah sering sakit-sakitan. Dan setelah diperiksa ke dokter pun didapati adanya semacam komplikasi penyakit yang dideritanya. Hal tersebut membuat saya prihatin, karena sangatlah wajar setelah bertahun-tahun lamanya menolong ribuan orang yang berobat padanya, otomatis ada ribuan makhluk gaib yang dendam dan ribuan dukun yang memusuhi Umi Darlah dengan berbagai macam serangan yang ditujukan padanya, tentu akan berdampak pada kesehatan badannya secara fisik. Saya cuma bisa berdoa, semoga Umi Darlah diberikan kesembuhan dan kesehatan dari segala penyakitnya, sehingga dapat kembali beraktivitas dan beribadah selancar mungkin. Amin. Sebagai penutup cerita, kesimpulan yang saya dapat dari kisah ini adalah
ada beberapa hal yang biasa dipakai sarana untuk mencari tumbal pesugihan, sehingga patut diteliti dan diwaspadai demi keselamatan diri dan keluarga, yaitu 1. Uang menjadi favorit sebagai sarana teratas, sehingga janganlah gegabah memungut uang di jalan maupun menerima pemberian dari orang lain, apalagi dari orang yang telah diperguncingkan dan dicap sebagai pelaku pesugihan di suatu tempat. Kemudian yang kedua, benda tertentu yang kemungkinan sudah dijampi-jampi, bisa berupa makanan, air, atau barang lainnya. Jadi jangan gegabah mengkonsumsi makanan dan minuman dari sembarang orang, apalagi dari orang tak dikenal, karena yang masuk ke dalam tubuh itu sangat ampuh digunakan sebagai sarana untuk menyusupkan kiriman gaib ke badan korban, malah bisa dengan mudah masuk dan menetap di aliran darah atau syaraf yang kalau dibiarkan semakin lama, maka akan semakin menyatu erat dengan tubuh, sehingga kalau sudah bertahun-tahun, malah bisa mustahil dikeluarkan atau dinetralisir, sekalipun oleh orang pintar yang berilmu tinggi. Kalaupun bisa, tentu akan membutuhkan waktu lama dalam proses pengobatannya. Juga jangan gegabah menerima pemberian barang, terutama berupa hadiah ataupun kiriman paket yang entah dari siapa dan apa tujuannya. Lalu yang ketiga, fasilitas umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, terutama untuk panitia atau proyek pembangunan. Janganlah gegabah menerima sumbangan, baik berupa dana maupun bahan baku yang dibutuhkan dari seseorang, apalagi yang punya kontroversi di masyarakat, karena keselamatan diri dan banyak orang yang dipertaruhkan di kemudian hari, yang mana tindakan gegabah tersebut termasuk perbuatan zalim yang merupakan dosa besar karena dapat merugikan banyak orang nantinya. Dan kalau fasilitas tersebut sudah terlanjur menjadi sarana praktek ilmu hitam, maka harus kompak dengan dirundingkan bersama untuk mencari solusinya. Jangan sampai dibiarkan menunggu berjatuhan banyak korban dulu. Dan sekian saran dari penulis ini sekedar bentuk upaya pencegahan dan antisipasi terjadinya hal serupa dalam cerita di tempat atau daerah lain, serta bukan menganjurkan berprasangka buruk atau suudzon, melainkan supaya bersikap lebih waspada, karena sifat waspada merupakan salah satu ciri sifat insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, sang khalifah Islam kedua dan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, penulis harap mungkin ada hikmah dari tulisan ini yang bisa dipetik oleh sekalian pembaca atau teman-teman yang menyimak di Tony FS, yang kebetulan menjadi sebuah coretan dari penulis untuk mengisahkan tentang tragedi di desa beliau. Mohon maaf jika alurnya muter-muter dan dalam penulisannya ada kekurangan ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga semua korban yang menjadi tumbal dalam tragedi jembatan kampung saya dan sekitarnya, termasuk Adelia, sekarang bisa terbebas dari segala belenggu gaib ilmu hitam, sehingga mereka bisa meninggal secara sempurna dan tentram di alam kubur sebagaimana mestinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Tony FS pamit. Terima kasih Mas Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.